Halo, halo, halo. Halo, selamat sore. Selamat sore menjelang malam dari Kota Palopo. Kota Madya Palopo. Saat ini posisi kita di Patene. Kita pantau-pantau dari atas dulu suasana sore di Kota Madya Palopo. Indahnya Kota Madya Palopo pemirsa. Kita putar-putar dulu di atas udara 360 derajat. Kita melihat sekeliling keindahan alam di Kota Palopo. Oke, baik, mantap. Indah sekali. Kita pantau dari atas Kota Madya Palopo, Sulawesi Selatan. Sore hari ini akan dilaksanakan kebaktian penghiburan di rumah duka almarhum Bapak Daud Musu atau kakek Gita, di rumah kediaman beliau di Patene. Menjelang besok akan diberangkatkan ke Toraja, dan sore hari ini akan dilaksanakan ibadah kebaktian penghiburan keluarga almarhum di rumah duka di Patene. Ibadah akan dilaksanakan pada pukul 17.00 atau jam 5. Sesaat lagi kita akan memasuki kegiatan ibadah, dan saat ini keluarga dan jemaat sudah sebagian hadir dan sedang menuju ke rumah duka. Saat ini seperti yang kita lihat, sudah mulai padat kendaraan roda 2 dan roda 4 di lokasi sekitaran rumah duka di Patene. Patene reka. Oke, baik. Kita luruskan saja kalau ada yang salah. Cek. Oke, kita mendekat ke rumah duka. Sepertinya sudah akan dilaksanakan ibadah yang hiburan. Sudah sementara persiapan untuk masuk ke kebaktian yang akan dilaksanakan pukul 17.00 atau jam 5 di rumah duka almarhum. Ya, sampai saat ini yang ada sudah melapor di majelis. Yang pertama, musik bambu PKB Jemaat Ebenezer. Yang kedua, paduan suara Jemaat Kanan Palopo. Yang ketiga, vokal grup PWGT Jemaat Kanan Palopo. Yang keempat, vokal grup PPGT Jemaat Kanan Palopo. Yang kelima, vokal grup dari GSM Jemaat Kanan Palopo. Berikutnya paduan suara kelompok 1 Jemaat Kanan Palopo. Berikutnya vokal grup Jemaat Po Serako. Dan yang terakhir vokal grup keluarga, dan masih ada satu lagi solo dari PKBGT Jemaat Kanan Palopo.
Jadi bagi yang rindu untuk menyampaikan puji-pujiannya, disilahkan untuk melapor. Masih kosong di sebelah sana. Kosong sebelah sana. Di sini juga kosong. Yakin nomor itu. Depan masih kosong. Ini sudah ada liturgi. Di situ kedai. Di depan masih kosong. Yang di belakang juga, ini ke depan dulu. Sesaat lagi akan dilaksanakan kebaktian penghiburan. Ini sementara persiapan keluarga sudah masih sementara penjemputan tamu atau pelayat. Jadi depan bah. Wah, ini peserta musik bambu. Wah, pum 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 pum. Wah, pum guys. Oh, Ini telo bang. isi di sini kosong. Terima peturu makan tuh guys. Enak mau peturu tawang di piring itu. Bisa kita Uji ko mali remi no magerek ya. ini belakang. Peserta musik bambu atau grup musik bambu dari grup musik bambu dari mana lagi nih Pak? Dari mana? Bambu dari Ebenezer Palopo. Ebenezer Palopo ya, dari bass atau musik bambu dari Ebenezer Palopo. Oh mantap. Oh, tak apa yo lela kata anda. Iyo di pagar anu ini ada sesuatu di dalam yang tidak bisa disentuh. Oke. Tapi indah ke sini aja ya. Masih. Baik. Aman itu mah. Aman. Yo, ada tempatnya nanti. Udah lah, banyak itu. Bisa makan 33. Kita mau ke sana. Banyak ini kalau grup musik bambu. Kurang lebih 30 orang. 33. Oh 33 iya. Terbang kayak na. Masa saya kan tayo singkat Bapak Pendeta sudah hadir juga di lokasi dan sesaat lagi akan dilaksanakan kebaktian penghiburan. Terpantau sudah padat lagi keluarga yang hadir dan layak untuk
kegiatan ibadah atau kebaktian penghiburan di rumah duka Bapak almarhum Daud Musu atau kakek kita di Patene Palopo. Selamat sore, selamat malam nanti. Bungi windi mi Palopo Margia. Mana melam biar kita makan ya. Mana-mana saja. Jadi pusrat baliku. Selamat sore. Tar kena pirangi tau ke Makomando ko. Tai, talo na pirangi tau ke Makomando nande Palopo. Do pitoraya. Di ko alumay ko minalurek ya. Padahal sulit bangsa dia main, yang aku bangsa tu nak pirangi. Anu teh om teh kemana sini nak? Ya. Sudah mulai padat belayat untuk peserta ibadah saat ini. Sekeliling rumah lokasi sudah padat. Halo. Hai. Lagi sibuk? Wih, besar sekali dotnya. Itu dot kerbau Pak. Ini cucu almarhum. Anak cucu. Kita speed dulu posisi jenazah yang masih ada dalam kamar. Posisi jenazah saat ini masih di dalam ruang atau dalam kamar. Ini jenazah akan diberangkatkan dari Patene besok pagi menuju tongkonan di Tanjung Nanggala, Toraja Utara. Egel. Sini kau dulu. Kita tanya Bapak jangan. Kamu katanya nanti kasih sudah minanu majelis. Di sana. Lihat dia Bambang, itu di sana. Ini cucu almarhum yang paling ganteng. Iya dong. Namanya siapa? Namanya Iger Om. Iger. Paling ganteng. Wah, ini cucu almarhum yang paling ganteng. Ini juga cantik semua.
kita akan mulai kehidupan saat ini. Yang dilayani oleh jemaat apa lagi Bu yang melayani? Jemaat Kanaan Palopo. Jemaat Kanaan Palopo. Gereja Toraja Jemaat Kanaan Palopo. Kita persiapan di dalam rumah. Masa bisa? Kita enggak, karena saya di belakang tidak apa-apa. Ibadah dia kalau sekolah. Liturgis Reski. Masuk Kak ya di. Ya. Lewat dulu. Ayo dulu. Empat, ya. Jadi kami ke dari luar sana langsung dari luar dari yang satu di sini Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena betapa besar kasih Tuhan kepada kami semua, di mana Tuhan tetap menyertai kami dari sepanjang pagi hingga sore. Kami datang di rumah orang tua kami di sini, bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati Bapak Pendeta, Engkau beri kekuatan, kesehatan, hikmat kepadanya, sehingga boleh memberitakan firman kebenaran-Mu dengan baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Begitupun kami, majelis yang mengambil bagian, Engkau beri kekuatan, kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh mengangkat tugas tanggung jawab ini dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Terima kami yang datang berdoa kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kameramen besar sekali nah. Pajong kita sih. Dapat saya ambil. ada di Oh iya. tapi setelah ini Shalom. Belum. Selamat sore. Selamat datang di pelataran duka pada sore hari ini. Puji dan syukur kita patut panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita boleh dipertemukan satu dengan lainnya di tempat ini dalam rangka ibadah penghiburan dan sekaligus pelepasan jenazah orang tua kekasih yang dengan hormat saya sebut namanya Bapak Daud Musu, yang jika Tuhan berkenan rencana keluarga esok akan menghantar jenazah ke Tanah Toraja. Yang perkabungan yang dikasihi Tuhan, malam ini kita hadir bersama-sama di pelataran duka di tempat ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan sebagai sumber penghiburan dan kekuatan buat keluarga yang berduka. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada sore hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah penghiburan dan sekaligus pelepasan jenazah, yang ketiga ungkapan hati keluarga, yang keempat penyampaian dari keluarga, yang kelima istirahat atau jamuan kasih,
Yang ketiga tadi ungkapan hati keluarga. Yang keenam penutup. Ibadah malam ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martin Wirting Intihakons, pendeta dari Jemaat Kanaan Palopo, dan sebagai liturgis Penatua Rizky Asule dan pianis Yowanita Patabang. Yowanita Pakoding. Oke, baik. Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, Tidak itu. mari kita tenang, kita siapkan hati dan pikiran kita beribadah bersama. Untuk itu kepada kedua hamba Tuhan dengan kasih disilakan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, mari sejenak kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu dari NKB 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita percaya bahwa pertolongan dalam ibadah pelepasan jenazah ini itulah dari Allah pencipta alam semesta. Karena itu turunlah bagi kamu kasih dan rahmat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Amin. Lagu pujian di tengah kesukaran sebabnya dosaku kita nyanyikan bersama.
Saudara-saudara yang kekasih, sore menjelang malam ini jenazah kekasih kita almarhum Daud Musuh akan kita lepas untuk kemudian dibawa ke Tanah Toraja yang selanjutnya berproses untuk upacara pemakaman di Toraja. Memang perpisahan karena kematian adalah ratapan, raung dan tangisan kehilangan dari istri, anak, cucu dan juga kaum keluarga serta seluruh majelis gereja, pengurus OIG dan seluruh jemaat Kanaan Palopo bersama dengan tetangga dan juga masyarakat di sini. Namun kini dan di sini Yesus berkata, Marilah kepadaku, dan kamu yang berdosa, aku akan memberi dosa. andalkan Dia dalam pergumulan ini. Mari kita katakan, kami perlu Kau Tuhan. Hidup pujian kami perlu Kau Tuhan. Dipersilakan secara berturut-turut hiburan yang pertama dari musik bambu PKB GT, Jemaat Ebenezer Palopo, yang kedua vokal grup Jemaat Pop Sorako, yang ketiga vokal grup kelompok 1 Jemaat Kanaan Palopo. Ya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Keluarga yang berduka, Bapak Ibu Majelis Gereja sedang perkabungan. Mohon maaf. Biasa kita berharap kalau bisa kelompok pujian itu sampai selesai ibadah baru bisa kembali. Namun sore hari ini kami dari musik bambu sekali lagi mohon maaf tidak bisa sampai selesai ibadah berhubung karena ada ibadah Nusrentil di jemaat kami yang tadi juga akan dimulai jam 5 atau 17, tapi memohon kepada majelis anak, bolehkah kami diberikan kesempatan dulu untuk ke jemaat karena sehingga kami ke sini. Sebenarnya ibadah yang lalu ada kerinduan
bersama dengan keluarga di sini, tapi pada saat itu rupanya ibadah dihentikan, sehingga baru kali ini kami bisa ada. Kasih.
Dan narang dan penangki, umporan duko
Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ketika Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan menjalani dan menikmati hidup, pada saat yang sama kami pun terus menyatakan syukur kami kepadamu. Dalam kurun waktu hampir setahun, dalam setahun berjalan bersama dengan keluarga, terlebih jenazah kekasih almarhum Bapak Daud Musu disemayamkan di rumah duka di sini. Kini dalam perencanaan bersama, jikalau Tuhan memungkinkan, akan dibawa ke Tanah Toraja esok. Karena itu ya Bapak dalam surga di sini merencanakan kegiatan itu. Kami hadir di hadapan hadirat-Mu melalui ibadah penghiburan sekaligus pelepasan jenazah. Berpengharapan dalam kasih-Mu kiranya Engkau menuntun dan menguatkan keluarga. Terlebih jemaat Tuhan di Jemaat Kanaan Palopo, seluruh andai taulan yang ada. Tuhan kiranya memberi kami kebesaran hati. Keyakinan iman kami bahwa firman-Mu lah sumber kebesaran hati, sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi kami. Kiranya Engkau menuntun kami dalam pengertian-Mu, mengarahkan kami dalam pemahaman yang benar lewat Roh Kudus-Mu. Mari bersabdalah, kami siap mendengarnya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari dua bagian. Yang pertama dari Mazmur 103. Mazmur 103 kita baca di ayat yang ke-13 dengan bentuk penulisan daras Mazmur yang ada. Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Kita baca sesuai dengan daras Mazmur. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bacaan yang kedua dari Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-38 sampai pada ayat yang ke-39. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikian
sabda Tuhan, cinta tidak akan memisahkan kita, namun akan menyatukan. Cinta tidak akan memisahkan, tetapi menyatukan. Ya, semalam saya sedikit kepo dengan peninggalan dari almarhum, dan saya ketika saya datang, saya masuk ketemu dengan Oma. Saya bilang, adakah milik dari almarhum? Ya, sempat ngaku Oma, dan saya diperlihatkan ada sepatunya almarhum. Ya, ngaku Oma, bete bisa Pak Pendeta. Ya, karena yana lentek na te opa 42, yana aku kadang komer kan, yang bilang ben aku kadang nomor na. Ya, jadi memang tidak pas karena saya magasa-gasa juga di sepatu ya. Saya 38 dan ini di 42. Kira lah itu. Bapak Ibu, sepatu ini mungkin terlihat biasa-biasa saja, usah. Ya, baik sampai kong kapag dilap-lap le. Iya, sampai kong itu kelipati ronte, aku mo, dan memang betul-betul sudah ya usah, penuh debu dan ada bagian-bagian yang rusak. Ya. Tapi justru salah satunya ini menyimpan kisah yang luar biasa. Sepatu ini pernah melangkah jauh dan jauh masuk dalam pelayanan. Melangkah dalam hujan, melangkah dalam panas, juga melangkah dalam lelah demi satu tujuan, keluarga dan pelayan. Koyana jemaat Kanaan mengerti tau? Ya, saya kira juga sebagian besar kita mengerti. Ya. Melangkah dalam lelah, melangkah dalam hujan, melangkah dalam panas demi keluarga dan pelayanan. Ya. Sepatu ini tidak dapat berbicara, ya, tidak perlu berbicara, tetapi setiap langkahnya punya cinta, cinta kepada keluarga dan pelayanan. Luar biasa. Ia tidak dapat berbicara, tapi ia mampu menyatakan cintanya, menemaninya dalam pelayanan. Satu hal yang saya dapat informasi semalam, karena cukup tahu cucu kekasih kita di rumah di sini, karena cukup tahu karena torrende tornano nama sekolah, dan dia tahu sekali cerita itu. Nah, kuayate sepatu sebelum mandi disikat-sikat dulu di titio. Setelah itu di patoromelo namanya male mentio, nah pakai, ya, sesuatu yang luar biasa. Tapi kita bacaan kita pada hari ini Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian pun Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih seorang bapa, kasih seorang ayah, gambaran dari kasih Tuhan itu sendiri. Karena itu dikatakan bagian
Daras Mazmur sebagai jawaban dari pernyataan pertama, kasih seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, dijawab bahwa demikian pun Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Kasih seorang ayah gambaran dari kasih Allah itu sendiri. Aku tak aku tandai na awal-awal si tandan oma kita te opa kita. Siap juga terhadap anak-anak. Tak aku tandai na kuasiara kata nanu, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Saya juga tidak tahu kepada anak-anak apakah dia mengatakan itu, tapi moira kana ta nata sojo me pudokuna. Tapi patiro mata. Amin rakato anak-anak. Oma, kusanga na ditiro soal nasa. Betapa cinta hidupnya adalah bukti nyata dari kasih itu. Bapak Ibu, saya masih mengangkat sepatu ini karena megasa-gasa. Ya. Sepatu ini tidak akan lagi berjalan bersama dengan Opa almarhum. Ya. Langkah itu telah berhenti. Tetapi kasih yang pernah menggerakkan langkah itu tidak akan berhenti. Memang ia akan berhenti bersamanya langkah itu. Tetapi kasih itu tidak akan pernah berhenti. Karena kasih, karena cinta. Jadi kasih dan cinta itu dinyatakan baik dalam keluarga pun dalam pelayanan. Dan kasih itu masih ada. Kasih itu tetap hidup. Kasih itu tinggal dalam setiap kenangan, tinggal dalam setiap nasihat, tinggal dalam setiap teladan, dalam setiap nilai-nilai hidup yang ada yang dinyatakannya. Kusana mitiro nasang siya, terutama anak-anak dan juga istri. Terlepas dari ya didikannya, ceritanya ini didikannya almarhum ini kan cukup ketat juga kepada anak-anak, ya. Dan juga saya kira di Tiro dalam pelayanan ia begitu keras dalam menyatakan sesuatu, tapi itu untuk yang terbaik. Tegas beliau. Walaupun tak ragu, ya saya datang di Kanaan pun tinggal berapa bulan bersama. Pimpinan mau dikasih mah, pimpinan mau rasema gereja, tapi sejarahnya saya tahu, sedikit saya tahu, dan selalu bertanya juga baik terhadap Oma terkasih dan cerita-cerita dari Om. Kasih itu tetap ada, kasih itu tetap hidup, kasih itu tetap tinggal dalam kenangan di setiap saat, dalam setiap nilai hidup yang telah ia tinggalkan. Ya, karena itu Yohanes berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti yang dibutuhkan oleh keluarga. Tuhan melihat duka keluarga, dan Tuhan datang bukan hanya menghapus kenangan yang sudah ada ditorehkan dalam perjalanan bersama dengan keluarga dan pelayanannya, tapi bukan mau menghapus kenangan itu, tetapi ia mau menguatkan dalam perjalanan hari-hari ke depan. Bapak Ibu, melalui sepatu yang kita lihat ini kita belajar juga satu hal bersama, ya, bahwa hidup seorang ayah dalam perjalanan itu butuh pengorbanan, ya, butuh pengorbanan. Dan memang sekarang langkah itu telah berhenti, tapi kita yang hidup dipanggil untuk melanjutkan perjalanan itu. Amin. Caranya bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Sepatu itu memang sudah berhenti menemaninya. Ini bukti pengorbanan dalam keluarga dan pelayanannya. Sekarang langkah itu telah berhenti, tapi kita yang hidup dipanggil untuk melanjutkan perjalanannya. Bagaimana cara?
kita yang kedua katakan hidup dalam kasih seperti yang ditunjukkan. Mengapa? Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sepatu yang ada mungkin tidak akan dipakai lagi, tetapi jejak langkahnya tidak akan pernah hilang. Dan hari ini kita tidak hanya berduka dalam kepergiannya, tetapi kita menghormati dengan cara hidup, melanjutkan jejak hidup yang ditinggalkan. Kira hari ini hari terakhir ya, terakhir dalam kebersamaan di Palopo. Besok akan dihantar ke Toraja selanjutnya untuk prosesi pemakaman di Toraja pada rencana keluarga untuk Juli mendatang. Banyak orang bilang begini, kematian itu dipahami sebagai perpisahan. Ya, perpisahan. Namun apa benar? Kematian itu mengakibatkan perpisahan. Oke lah, secara fisik. Tapi pembacaan kita yang kedua, Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-38 sampai pada ayat yang ke-39. Ini kesaksian bahwa tidak ada yang dapat memisahkan orang-orang percaya dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bahkan maut sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berarti bahwa sekalipun almarhum telah mengalami kematian dan bahkan akan secara fisik kita sudah tidak bersama-sama lagi setelah diantar ke Toraja, ya, telah hidup dan mati dalam Tuhan, maka ia tetap berada dalam kasih Allah yang kekal. Alkitab memang tidak memberi catatan-catatan secara rinci, ya, tidak memberi secara rinci bagaimana wujud kehidupan dalam persekutuan Allah yang kekal itu, tidak. Tetapi secara sederhana Alkitab gambarkan bahwa keterpisahan dari kasih Allah berarti kematian yang kekal. Tetapi sebaliknya, berada dalam persekutuan kasih Allah berarti kita berada dalam persekutuan kehidupan yang kekal. Gambaran sepatu tadi, memang langkah terhenti, iya terhenti memang, atau mungkin tidak akan lagi dipakai, tapi jejak langkahnya tidak akan pernah hilang, yaitu pengorbanan dan cinta keteladanannya melalui keluarga dan juga jemaat. Hal ini juga berarti bahwa kita sekalian juga terlebih kepada istri, anak-anak dan cucu yang masih menjalani kehidupan di dunia ini pada hakikatnya tetap dipersatukan dengan almarhum dalam cinta yang sudah dinyatakannya. Karena ia dikatakan mati di dalam Kristus, cinta Kristus yang menyatukan kita. Tetap dipersatukan bersama, tapi ada syaratnya. Syaratnya bukanlah dengan melakukan upacara, berbagai upacara persembahan, ya, kepada almarhum, pesta-pesta dan sebagainya sebagaimana yang dilakukan dalam berbagai tradisi-tradisi. Tetapi syaratnya adalah jika kita masih hidup, jika kita yang masih hidup ini, ya, tetap setia memelihara persekutuan kita dengan Allah, menjaga agar kita selalu berada dalam naungan kasih-Nya, mengamini keteladanan, mengamini kasih, mengamini pengorbanannya yang dinyatakan pula melalui almarhum. Secara praktis itu berarti bahwa kesediaan kita untuk senantiasa mau mencari dan memperlakukan kehendak Allah serta kebenaran Allah dalam hidup kita, pada saat yang sama kita masih dipersatukan dalam kasih Kristus. Apabila hal ini kita lakukan, berarti kita berada dalam persekutuan dengan kasih Allah, dan karena almarhum juga berada dalam persekutuan kasih Allah yang kekal, maka pada hakikatnya sekalipun kita telah berpisah
dengan orang tua almarhum, ayah atau suami yang kita kasihi, namun kita tetap satu di dalam Kristus. Kita boleh meyakini bahwa akan kebenaran janji Tuhan, bahwa maut sekalipun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, karena Allah sendiri telah memberikan buktinya melalui peristiwa kebangkitan Kristus. Dasar ya, kasih dan juga cinta dari orang tua ya, serta kasih yang tak memisahkan itulah maka kita bersama-sama hadir di sini. Kita dikatakan kita menikmati penghiburan, melepaskan orang tua kekasih kita besok, lalu dibawa ke Toraja untuk prosesi pemakaman sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh keluarga. Cinta kasih yang sudah dinikmati oleh istri dan juga anak-anak, walau tidak mungkin diungkapkan langsung melalui kata-kata, tetapi diperlihatkan, ditunjukkan. Dan cinta kasih itulah yang akan dinyatakan oleh anak-anak kekasih dengan mengurus segala sesuatu dan bahkan merencanakan untuk membawa ke Toraja dalam prosesi selanjutnya. Bagian dari cinta kasih. Karena itu berpengharapan bersama, doa bersama dalam pemahaman iman kita dan melalui firman Tuhan bahwa cinta tidak akan dapat memisahkan kita, namun akan menyatukan kita dalam Kristus. Karena itu Tuhan memberkati rencana keluarga untuk esok. Mari tetap berdoa bersama dalam pengharapan bersama Tuhan memberkati kita. Amin firman Tuhan. Dipersilakan secara berturut-turut kidung penghiburan yang pertama dari paduan suara Jemaat Kanan Palopo, yang kedua vokal grup PWGT Jemaat Kanan Palopo, selanjutnya vokal grup Guru Sekolah Minggu Jemaat Kanan Palopo.
angkat lagu pujian MKB 206 Mercusuar Kasih Bapa memancarkan sinar. Kita mengungkapkan pengakuan kita di hadapannya melalui 12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menjalankan pundi kasih. Sambil pundi dijalankan, kita akan iringi sambil menyanyikan lagu pujian Hidup yang penuh berbeban dan terasa berat. Dekat
dipersilakan secara berturut-turut. Yang pertama, vokal grup PPGT Jemaat Kanan Palopo. Yang kedua, solo dari PKBGT. Yang terakhir, vokal grup keluarga. Iya, saya ulang. Yang pertama vokal grup PPGT Jemaat Kanan Palopo, yang kedua vokal grup PKBGT Jemaat Kanan Palopo, yang ketiga solo dari PKB, yang terakhir vokal grup keluarga.
Salam, selamat malam. Sebelum kami membawakan pujian ini, sekedar kami menyampaikan bahwa pujian kami ini adalah lagu pujian yang sangat bersejarah. Seperti yang telah disampaikan Bapak Pendeta di khotbah tadi, ada kisah, ada kenangan yang tak terlupakan buat kami PKB Jemaat Kanan Palopo. Pujian kebersamaan kami ini bersama dengan almarhum orang tua kekasih. Pada saat itu kami membawakan lagu pujian ini di Jemaat Kanaan Homeless Batu. Pada saat itu Jemaat Kanaan belum menjadi Jemaat Kanaan, belum menjadi satu jemaat, masih cabang kebaktian. Dan almarhum orang tua terkasih ikut bersama kami membawakan lagu ini. Jadi izinkan kami PKB membawakan lagu ini. Terima kasih. Menghadapi musuh yang berat. Dalam perjuangan ada Yesus bersamaku. Di medan perjuangan aku merasa tenang, karena Yesus sertaku. Tak akan gentar menghadapi musuh yang berat. Dalam perjuangan ada Yesus bersamaku. Di medan perjuangan aku pun merasa tenang, karena Yesus sertaku. Bila Allah ada di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Yesuslah andalanku, penjagaku, pelindungku, Dia penolongku. Yesuslah andalanku, perisaiku, pembelaku, Dia gunung batuku. Tak akan gentar menghadapi musuh yang berat. Dalam perjuangan ada Yesus bersamaku. Di medan perjuangan aku pun merasa tenang, karena Yesus sertaku. Bila Allah ada di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Yesuslah andalanku, penjagaku, pelindungku, Dia penolongku. Yesuslah andalanku,
Palestina itu lahir po. Jalan hidup yang kini ku lalui, terasa lelah dan berat ku jalani. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus di dalam jalan hidupku. Kini ku datang dekat kepadamu, dalam tidur. Jalan hidup yang kini ku lalui, terasa lelah dan berat ku jalani. Ku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau Yesus di dalam jalan hidupku. Kini ku datang dekat kepadamu, dalam firman-Mu ada kekuatan. Teguhkan hatiku, teguhkanlah imanku, agar ku kuat bersama Tuhan. Janganlah Bapa tinggalkan diriku ini, janganlah kasih-Mu jauh dariku, karena tanpa-Mu Tuhan aku tak berarti, dan sia-sia jalani hidup ini. Kini ku datang dekat kepadamu, dalam firman-Mu ada kekuatan. Teguhkanlah hatiku, teguhkanlah imanku, agar ku kuat bersama Tuhan. Janganlah Bapa tinggalkan diriku ini, janganlah kasih-Mu jauh dariku, karena tanpa-Mu Tuhan aku tak berarti, dan sia-sia jalani hidup ini. Janganlah Bapa tinggalkan diriku ini, janganlah kasih-Mu jauh dariku, karena tanpa-Mu Tuhan aku tak berarti, dan sia-sia jalani hidup ini.
Karena tanpamu Tuhan aku tak berarti, dan sia-sia jalani hidup ini. Begitu tuh nomor situ kartunya. Berapa? Untuk semua puji-pujian berupa suara, vokal grup, dan juga solo, biarlah Tuhan yang memberkati.
Mari kita satu dalam doa. Saat kita berdoa, tinggal beberapa saat lagi ke depan hingga esok pagi. Dalam kebersamaan kami di sini ya Allah, bersama dengan keluarga, terlebih untuk jenazah kekasih almarhum Bapak Daud Musuk, dalam kebersamaan di tempat ini, dan berbagai rencana yang sudah kami rencanakan bersama dengan keluarga ya Allah. Disinilah kami datang memohon dan hidup dalam pengharapan kami. Di dalam pengharapan itu kami hadir dalam persekutuan kami, menyanyikan lantunan puji-pujian sebagai bagian dari pengharapan iman di tengah-tengah penghiburan bersama di sini, dan dirangkaikan dengan ibadah pelepasan jenazah. Kami telah membaca, telah mendengarkan, telah merenungkan firman-Mu bahwa cinta tidak memisahkan kami, namun itu menyatukan kami dalam Kristus. Bahkan maut sekalipun tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami bersama-sama dalam pengharapan dalam firman-Mu, dan biarlah ini menjadi bagian dari penguatan untuk keluarga dan juga bagi seluruh umat yang boleh hadir pada saat ini. Bahkan dalam persekutuan ini kami bersama-sama menyatakan pun pelayanan pundit kasih. Biarlah ya Bapa menjadi bagian dari persembahan, dan itu diperuntukkan dalam pelayanan diakonia selanjutnya. Tuhan berkati yang masih ada pada kami pun keluarga, berkati kami sekalian. Dalam persekutuan saat ini ya Allah, kami menyerahkan rencana kami bahwa kalau Tuhan berkenan esok pagi kami akan memberangkatkan jenazah kekasih. Selanjutnya untuk kemudian beracara di Toraja hingga pada awal Juli mendatang. Tuhan kiranya berkenan sehingga semuanya boleh berjalan dalam kehendak-Mu. Keluarga boleh dikuatkan, keluarga boleh menyiapkan segala sesuatunya, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati. Jikalau masih ada anggota keluarga yang akan hadir, bahkan juga mempersiapkan diri di Toraja esok, Tuhan yang akan memberkati sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami menyerahkan hidup kekasih kami, omah kita dalam rumah di tempat ini. Biarlah Engkau yang akan menguatkan dan juga meneguhkannya. Di tengah-tengah kemudian akan menata kehidupannya, walau tanpa dan tidak dari yang Ia cintai dan Ia kasih. Namun kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan, Engkau akan menemaninya juga bersama-sama dengan anak cucu. Peliharakan dalam kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan, yang biarlah ya Bapa keluarga boleh mengenalkan hidup dalam kasih dan cinta yang dari Tuhan sendiri. Kami menyerahkan seluruh rencana-rencana keluarga ke dalam tangan kasih-Mu, secara khusus untuk rencana pemberangkatan jenazah esok. Apapun esok yang akan kami kendarai, baik itu roda 2 maupun roda 4, biarlah ya Bapa dalam surga Engkau kiranya yang akan menemani kami, menjauhkan kami dari berbagai halangan rintangan mara bahaya. Izinkan kami berjalan dalam cinta kasih Tuhan. Izinkan kami tiba dengan keselamatan. Kami boleh berjumpa bersama-sama pada waktunya dengan keluarga di Toraja, dan kemudian menempatkan jenazah kekasih di Toraja selanjutnya untuk prosesi yang direncanakan oleh keluarga. Mari ya Bapa dalam surga, Engkau topang kami dan topang keluarga dan topang kami sekaliannya. Peliharakan kami. Terima kasih ya Allah untuk kebersamaan dalam kehadiran bersama dengan beberapa umat yang hadir pada malam ini. Dan mungkin ada anggota jemaat yang tidak sempat hadir, bahkan keluarga, baik itu karena berbagai urusan, berbagai kegiatan pun
jikalau mereka dalam kelemahan, biarlah Tuhan kiranya menyatakan pemulihan kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa selanjutnya untuk kehidupan kami sekalian. Jikalau sebentar setelah seluruh rangkaian acara kami di sini selesai, kami akan kembali pulang. Tuhan yang akan menyertai kami kembali dalam damai dan sejahtera-Mu. Mereka yang akan kembali, biarlah ya Bapa dalam surga kembali melanjutkan kehidupan mereka dalam pemeliharaan-Mu. Di sana pun Engkau memberkati mereka sekalian. Mari ya Allah, Engkau berkati kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara kami, kehidupan pemerintah kami, dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dalam aman dan tentram bersama di dalam kemuliaan Allah. Terima kasih ya Allah, inilah hidup kami, doa kami, pengharapan kami, seru sembahyang kami. Semua pengharapan kami sampaikan kepadamu, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Hanya di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga, dan mengakhiri syafaat kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri di hadapan Tuhan, mendengarkan petunjuk hidup baru yang daripadanya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ada kota yang indah, cerah. Ada kota yang indah, rumah Bapa di surga bahkan bagi orang yang sudah menang. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi puji yang merdu, selamanya sentosa tenang, rasa duka terhapus seluruh. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Indahlah saatnya kita jumpa di kota permai. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga, pergilah kamu jalani kehidupanmu, dan biarlah segala rencanamu tetap dalam naungan cinta Tuhan. Karena itu tetaplah berpengharapan kepadanya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin.
engkau yang membela. Oke, kita jeda dulu. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi.